pada saat malam Lailatul Qadar, di malam-malam itu disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita membaca amalan doa. Doanya masyhur setiap tarawih gitu kan, kita baca Allahumma innaka afuwun, wa fi riwayatin ditambahan karim, boleh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa lagi boleh? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sunnah. Itu aja terus dibaca. Menggelitik di benak kita pertanyaan, kok doanya itu ya? Enggak doa yang lain. Karena ujung-ujungnya kalau dikaitkan dengan hadis Rasulullah, rogima anfu rajulin idza jaa Ramadan wa atamma Ramadan qabla ayyughfarlah. Rugi gitu. Seseorang yang ketika datang Ramadan kemudian berakhir Ramadannya tapi dosanya tidak diampuni, gitu, rugi. Nah, makanya ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita fokusnya ke meminta ampunan dari Allah. Minta ampun. Karena kalau Allah sudah memberikan ampunan, semua jalan gampang. Ini kita bahas waktu 2 minggu yang lalu. Selanjutnya pertanyaan menggelitik, kenapa katanya afuwun? Tidak Allahumma gfirli, kok Allahumma innaka afuwun fa'fu anni gitu. Nah, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, ini ilmu buat kita semua, buat saya juga. Ternyata ada makna di balik itu. Kalau kata gofur, gofur itu ternyata mengampuni, ditutup, tapi catatannya masih ada. Nah, jadi kalau kata gofurun gitu, ya dimaafkan, tapi catatannya masih ada, nggak dihapus. Kesalahannya apa gitu. Kalau siswa di sekolah itu terlambat gitu kan, tidak mengumpulkan tugas, sama guru dimaafkan, naik kelas gitu. Cuma catatannya masih ada. Jadi dosa kita tuh diampuni Allah, tapi dosanya itu masih ada, catatannya masih ada. Nah, nanti bisa dikorek kembali gitu ya. Bisa ditanyakan kembali. Nah, kalau afuwun itu ya dimaafkan, ya dihapuskan. Nah Pak, ini ternyata hikmahnya gitu Pak. Dimaafkan, dihapuskan, tidak diungkit-ungkit lagi. Tuntas, tas gitu. Gitu. Makanya yang dipakai afuun, fa'fu anni. Ya Allah, kurang lebih ginilah. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Sudah hilang, nggak ada bekas. Gitu. Kita minta di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, ya Allah, ampuni dosa saya, hilang, habis, dihapus, tak ada bekas. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar dan doa kita ini mustajab, wah, luar biasa ini. Kita yang 11 bulan di luar Ramadan banyak sekali dosa, tiba-tiba dihapus. Maka kan menurut riwayat ketika di akhir Ramadan Idul Fitri, setan itu kan protesnya luar biasa. Wah, enak betul umat Muhammad ini.
11 bulan aku goda dia, aku rayu dia supaya ini, supaya ini, supaya itu. Gara-gara Ramadan selesai dosanya. Perbualan lagi nanti ini. Kata setan itu. Karena kemahamurahannya Allah kepada umat Rasulullah dengan innaka afuwun karim ini, selesai semua, habis itu. Balas dendam memang pandai itu cuma akal hidayah. Awas. Makanya di tanggal 1 Syawal mulai itu makanya. Wah, ya masalah itu jam 10 sotoan aja. Datang ke Pak RT habis zuhur soto Betawi jam. Mulai itu tanda-tanda. Tanggal 2 Syawal yang biasanya sholat subuh banyak cuma 1 saf. Itu sudah balas dendam setannya sudah kelihatan. Ya Ustaz. Nanti asar soto Madura. Minumnya teh botol sosro. Apapun sotonya, minumnya teh botol sosro. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalimatnya afuun. Ustaz, bagaimana sih ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu? Ada yang bisa jelaskan, Pak? Apakah cirinya besoknya tiba-tiba pakai gamis bersorban ya? Saya tadi malam dapat Lailatul Qadar. Gimana ceritanya? Ketika saya duduk, ada sinar datang seperti berbicara kepada saya, wahai Pak Udin. Gitu. Ada seperti itu? Nggak ada. Jadi Lailatul Qadar yang kita dapatkan umat Rasulullah tidak ada tanda-tanda mistis seperti itu, berlangsung normal saja. Lalu bagaimana orang itu kelihatan didapat Lailatul Qadar? Nah, ini para ulama itu memberikan kita pelajaran. Lailatul Qadar itu nampak pada perubahan setelah Ramadan. Dapat Lailatul Qadar. Berarti ketika dosa-dosanya diampuni, dilupakan oleh Allah, dia bersih, maka Allah sucikan hatinya, maka dia menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Dapat sudah Lailatul Qadar. Yang asalnya sekeknya nggak ketulungan, tumpahin sama tetangga, sekek memang. Setelah Ramadan, masya Allah, dapat Lailatul Qadar itu Pak. Mungkin dijewer sama malaikat Jibril. Nah, salah satu sifat orang yang dapat Lailatul Qadar, kalau kita sambung dengan kalimat afuun tadi, Allah memaafkan hambanya tanpa bekas, bersih, maka sangat boleh jadi di antara kita orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang setelah Ramadan jiwa pemaafnya itu luas sekali. Jiwa pemaaf sangat memahami orang sehingga dadanya lapang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena dia sadar bahwa ya dia pun manusia punya potensi salah. Ketika orang berbuat salah, dia bilang ya wajarlah manusia ada salah. Maka mudah dia memaafkan. Memaafkan kesalahan anak, orang tua, memaafkan kesalahan istri bagi suami, memaafkan kesalahan teman, memaafkan kesalahan tetangga, dan itu dia sudah selesai. Dengan mudahnya memaafkan. Maka kalau ujung puasa itu la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Lailatul Qadar itu ada sifat al-afu,
yang mudah memaafkan. Lihat Al-Imran 134. Orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wat dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Klop Pak, nyambung. Puasa ingin membentuk orang bertakwa. Ketika Lailatul Qadar kita minta kepada Allah punya sifat al-afwu, memaafkan, klop. Takwanya dapat dari puasa, ciri ketakwaannya mudah memaafkan. Jangan sampai seperti di negara api. Ada orang musuhan Pak, nggak mau teguran. Ayo, ada syukuran di rumahnya Bapak Anu. Nggak sudi saya. Wah, nah, Bapak musuhan nggak akan dimaafkan. Boleh. Allah saja maha pemaaf. Ini kita memaafkan kesalahan orang. Ada yang seperti itu di sini? Nggak ada Pak ya? Ada. Nggak salah lagi. Banyak. Oh banyak. Ya, ada. Orang yang sudah dapat Lailatul Qadar jiwanya pemaaf. Jadi nanti kalau sudah dapat Lailatul Qadar, ketika di jalan lagi macet, ada yang langsung tet. Coba ya. Aduh, Balikpapan ini ampun dah, sekarang sudah mulai orang emosinya meninggi loh Pak. Setelah satu jalan ditutup kan macet gitu. Ya udah tahu macet diklakson terus. Allah. Udah mulai stres ya orang Balikpapan. Gitu kan ya Pak. Ya, mulai meninggi emosinya. Kita memaafkan. Nah, sudah silakan. Memaafkan. Karena kalau sifat pembenci itu kita pelihara, kebencian itu kita pelihara, kita yang sakit. Coba Bapak baca literatur medis, sakit itu tidak hanya dari faktor makanan, tapi lebih banyak ke faktor psikologis. Orang yang keras kepala itu rentan diabetes misalnya gitu kan. Orang yang yang pemarah, yang itu lambungnya kena. Orang yang pemaaf, yang tidak pemaaf, yang menyimpan dendam, hatinya ada dendam, kebencian sama orang, stroke. Ancamannya luar biasa Pak. Karena itu berarti memendam kebencian itu udah ke jantung. Makanya Rasulullah kan hati-hati, jaga hati. Makanya kita kan ada doa apa ya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hatiku ghillan, punya unek-unek, punya kebencian, punya ketidaksukaan kepada kaum mukminin. Dulu ada sahabat yang oleh Rasulullah ini ahli surga. Kemudian diobservasi itu oleh sahabat Abu Bakar. Ini nggak ada istimewanya nih, orang ibadah nggak ada apa-apanya gitu. Sholat biasa aja, nggak ada puasa. Kemudian ditanya, Rasul tuh bilang sampean tuh calon surga. Masa sih? Tapi kulihat sampean nggak punya amalan yang istimewa. Kata sahabat ini, iya saya nggak ada istimewanya amalan saya. Tapi saya itu punya satu hal. Apa itu? Saya tidak punya kebencian kepada orang lain. Makanya kita ada doanya, Ghillan lil ladzina. Maka disunahkan kita kalau ketemu tuh salam gitu, musafah, bersalaman. Itu merontokkan dosa-dosa dan menghilangkan al-ghilu.
Kebencian itu akan hilang dengan ketemu senyum salam. Lagi kopi bareng gitu Pak. Habis itu pulang diambil mobil. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, salah satunya itu orang yang Lailatul Qadar hatinya lapang, mudah memaafkan kesalahan karena menyadari manusia tempatnya salah dan dosa, dia juga punya potensi salah. Ketika orang ada salah, memaafkan. Ketika Idul Fitri, orang yang Lailatul Qadar itu ya sudah ketemu, salaman, memaafkan. Yang sudah hubungannya jauh didekatkan, yang renggang didekatkan, yang sudah tidak ada lagi pembicaraan dibuka pembicaraan. Dia tidak datang, kita yang datang. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Lebih baik ngalah saja nggak apa-apa. Yang penting di hatinya tidak ada unek-unek. Sudah ya, hari ini dimulai dari nol. Ya. Tidak ada unek-unek lagi, tidak ada kebencian lagi. Kita bebas, saling membebaskan. Oke, siap. Itu orang dapat Lailatul Qadar. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, mulai malam besok itu ya, Selasa gimana? 21 dan seterusnya sampai selesai. Monggo habis taraweh selonjoran dulu di rumah, ngopi, yang mau nyepur dulu gitu. Jam 10, jam 11 kembali ke masjid atau saya asal urat Ustaz gitu. Sudah jam 1 alarmnya dipasang ke masjid, dihidupkan malam ganjilnya dengan sholat sunnah, dengan qiyamul lail, baca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Hafal. Boleh nanti Ustaz ditulis aja ya, ditulis, diserahkan satu-satu. Atau pakai LCD di situ ya Pak ya. Allahumma innaka. Enggak lah Pak, nanti satu hari ini hafal Pak. Nanti di rumah dituliskan, dibekal. Terus pokoknya nanti nama Ustaz lah ya tadi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah tahun ini hafal. Nah, nanti di-share Pak. Kalau tambah kopi itu lebih hafal lagi Pak. Nih, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, semoga tahun ini kita dapat Lailatul Qadar. Setidaknya kalau Ramadan ini adalah Ramadan penutup buat kita, tapi mudah-mudahan kita umur panjang, kita merasakan sensasi, oh ya Allah, mungkin saya dapat Lailatul Qadar. Setelah Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik, yang lebih pemaaf, lebih rajin beribadah, lebih baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan bisa merasakan kelezatan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran. Saya mendapati lezatnya menyebut nama Allah. Amin ya Rabbal alamin. Cukup nggak Pak? Lanjut? Saya capek Pak. Baik, supaya dekat sholat syuruk, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita doa bersama-sama semoga amal soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah.